Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang perhitungan yang ada di praktikum ini. Pertama, kita akan membahas tentang perhitungan untuk membuat diagram triangular 3 komponen. Data pengamatan yang akan kita peroleh nantinya salah satunya berupa berat dari masing-masing komponen. Komponen asam asetat, kloroform, dan air. Nah, di sini kita akan menghitung densitas dari masing-masing komponen. Di sini kita akan ambil contoh menghitung densitas dari asam asetat. Caranya yaitu berat asam asetat dibagi volume piknometer. Beratnya yaitu 25,98 dibagi 25 mili. Dan didapatkan densitas dari asam asetatnya itu 1,0392. Kemudian kalian menghitung densitas dari kloroform dan airnya. Kemudian, setelah mendapatkan densitas, kita akan menghitung volume asam asetat dan volume air di sampel asam asetat dalam air. Data pengamatan yang akan diperoleh nantinya berupa persen berat, berat dari asam asetatnya, dan berat air, dan volume kloroform. Sini kita ambil contoh menghitung volume asam asetat. Caranya yaitu volume asam asetat sama dengan berat asam asetat dibagi densitas. Beratnya yaitu 1 gram dibagi dengan densitas yang tadi telah dihitung sebesar 1,0392 gram per mililiter. Maka didapatkan volume asam asetat sebesar 0,9622 mililiter. Nah, lakukan cara yang sama untuk menghitung volume asam asetat dan volume air yang lain. Kemudian setelah mendapatkan dua komponen ini, kita kemudian menghitung berat dari kloroformnya. Caranya yaitu densitas dikali volume titrasi. Densitasnya sudah kita hitung tadi. Misal dapatnya 1,448 gram per mililiter. Kemudian volume titrasinya didapat 1,7 mililiter. Maka beratnya sebesar 2,4616 gram. Nah, lakukan cara yang sama untuk menghitung berat kloroform di persen berat yang lain. Di sini, dan di sini. Kemudian setelah mendapatkan berat kloroform, kita akan menghitung P totalnya. Caranya mudah, yaitu tinggal menjumlahkan berat asam asetat, berat air, dan berat kloroform. Misal kita akan menghitung berat total yang ada di sini. Ya, 1 gram ditambah 9 gram ditambah 2,4616 gram didapat hasil sebesar 12,4616. Melakukan cara yang sama untuk menghitung berat total yang lain. Kemudian setelah mendapatkan berat total, kita akan menghitung ketiga komponen, yaitu persen berat asam asetat, persen berat air, dan persen berat kloroform. Caranya yaitu berat asam asetat dibagi berat total kali 100%. Misal kita ngitung yang pertama di sini. 1 gram dibagi 12,4616 gram kali 100%, maka didapat 8,0246. Lakukan langkah yang sama untuk menghitung persen berat yang lainnya. Setelah mendapatkan persen berat, kemudian kita bisa memplotkan data tersebut ke diagram Turner. Misalnya kita sudah mendapatkan datanya sebagai berikut. Nah, untuk yang data ini kemudian kita bagi 100 baru akan mendapatkan data yang bisa digunakan di diagram Turner. Contohnya ini. Oke, untuk yang memplotkan diagram Turner untuk fase air sudah. Kemudian sampel asam asetat dalam kloroform. Caranya sama seperti yang tadi, kita mencari volumenya terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari volume asam asetat dan volume kloroform. Dan data pengamatan yang diketahui adalah berat asam asetat
berat kloroform dan volume titran, di mana titrannya yang digunakan adalah air. Caranya untuk menghitung volume asam asetat misalnya, berat asam asetat dibagi dengan densitas. Beratnya 1 gram dibagi 1,0392, maka didapat 0,9622 ml. Lakukan langkah yang sama untuk menghitung berat asam asetat dan berat kloroform yang lain. Kemudian, setelah mendapatkan volume ini, kita kemudian menghitung berat dari airnya. Densitas kali volume titrasi. Maka didapatkan 0,5916. Kemudian kita menghitung juga W totalnya dengan menjumlahkan semuanya, maka didapatkan ini. Kemudian kita akan menghitung persen berat dari masing-masing komponen. Caranya juga sama, dengan cara berat dibagi W total kali 100%. Setelah didapatkan persen berat dari asam asetat, persen berat dari kloroform, dan persen berat dari air, kemudian bisa diplotkan ke diagram Turner dengan cara membaginya dengan 100. Maka misal kita sudah mendapatkan datanya seperti ini. Baiklah, sekarang kita akan membuat diagram triangular 3 komponen. Misalnya di sini kita sudah mendapatkan data sampel asam asetat dalam air dan sampel asam asetat dalam kloroform. Dan kita juga sudah membaginya dengan 100. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan titik A, B, dan C-nya. Di sini kita menentukan titik A-nya itu adalah komponen air, B adalah kloroform, dan C adalah asam asetat. Kemudian kita masukkan datanya. Misal kita mau masukkan air di sini. Langsung saja masukkan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sampel asam asetat dalam kloroform. Perlu diperhatikan bahwa jika di sini nilainya 0,4, jika kita langsung memasukkan dengan angka 0,05, kemudian ada angka yang lebih besar dari itu, maka kurvanya tidak akan terbentuk. Sehingga kita harus mengurutkan datanya. Misal di sininya 0,4, maka dimulai dari 0,02, 0,9, dan 0,06, dan 0,05. Sama juga di asam asetat dan kloroform. Nah, misalnya di sini saya sudah buat urutan datanya. Langsung kita masukkan ke sini. Salah. Nah, jika sudah dapat data seperti berikut, langsung kita kopas. Kemudian buka aplikasi Ternary Diagram atau ProSim, klik Edition, Add a Point Type Series, kemudian paste data, dan klik OK. Maka akan muncul kurva seperti gambar berikut. Selanjutnya, perhitungan untuk menentukan garis dasi. Nantinya data pengamatan yang akan diperoleh adalah volume pigno atau gelas ukur, berat fasa di masing-masing fasa air, dan fasa kloroform. Kemudian akan memperoleh volume aliquot sebesar 5 mili. Volume ini diperoleh dari pengambilan 5 mili larutan dari masing-masing fasa yang terbentuk setelah dilakukan pemisahan menggunakan corong pisah. Dan ada molar NaOH sebesar 2 yang diperoleh dari melarutkan 20 gram NaOH ke dalam 250 mili Aquades. Kemudian nantinya kita akan menghitung densitas masing-masing fasa di fasa air dan kloroform dan berat aliquot di masing-masing fasa air dan fasa kloroform. Cara untuk menghitung densitas fasanya yaitu dengan membagi berat fasa per volume gelas ukur. Misalnya kita mau menghitung yang ada di sini. 15,76 gram dibagi 16 ml
maka akan didapatkan divasanya sebesar 0,985 gram per mili. Kemudian kita akan menghitung W aliquot-nya dengan cara densitas dikali V aliquot. Densitasnya 0,985 gram per mili kali 5 mili, maka didapatkan 4,925 gram. Lakukan langkah yang sama untuk menghitung defasa dan W aliquot yang lain. Setelah mendapatkan data W aliquot, kemudian kita menghitung berat asam asetat dalam dua fasa konjugat. Misal kita akan menghitung W asam asetat yang ada di sini. Caranya yaitu konsentrasi NaOH kali volume NaOH per 1000 kali mR dari asam asetatnya, di mana konsentrasinya 2 molar per liter kali 7 mili per 1000 kali 60 gram per mol. Maka didapat berat asam asetat di fasa air 0,84 gram. Lakukan langkah yang sama untuk menghitung berat asam asetat yang lain juga. Setelah mendapatkan data berat asam asetat, kemudian kita akan mencari konsentrasi asam asetat atau persen beratnya berapa di fasa air dan fasa kloroform. Caranya yaitu W asam asetat dibagi W aliquot kali 100%. Kita ambil contoh yang nomor 1 yang di sini. Berat asam asetatnya 0,84 gram per 4,925 gram kali 100%, didapatkan persen beratnya sebesar 17,0558. Lakukan langkah yang sama untuk menghitung persen berat yang lain. Misal kita sudah dapat datanya seperti ini. Kemudian data ini akan diplotkan ke garis dasi dengan cara di fasa air dan fasa kloroform asam asetatnya dibedakan seperti ini. Kemudian persen kloroform di fasa air dianggap 0 di sini. Semuanya 0. Misal datanya seperti berikut. Nah, data ini kemudian bisa dimasukkan ke ProSim untuk membuat plot garis dasi. Selanjutnya kita menentukan garis dasi. Untuk menentukan garis dasi ini, nantinya kita akan memperoleh data pengamatan di fasa air dan fasa kloroform. Kemudian langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu titik A, B, C-nya itu adalah komponen apa. Misal di sini titik A-nya itu adalah air. Langsung saja kita masukkan datanya. Dan B itu adalah kloroform. Dan C adalah asam asetat. Sama halnya untuk fasa kloroform, A adalah komponen air, B adalah kloroform, dan C adalah asam asetat. Kemudian, data ini kita copy paste dan langsung dimasukkan ke diagram ternary. Klik Addition, Add a Line Type Series, paste data, kemudian klik OK. Nah, di sini garis dasinya miring ke arah kiri atas. Itu menandakan bahwasannya komponen C atau asam asetat itu lebih larut ke dalam air. Oke, itu saja untuk data pengamatan yang akan kalian kerjakan nantinya akan dikirimkan oleh asisten terpisah dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.